Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Pak Suhe. Seperti biasa kita akan belajar IPA Fisika. Kali ini kita akan belajar tentang gaya. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu pengertian gaya. Gaya adalah besaran fisika di mana jika diberikan kepada sebuah benda akan menyebabkan yang pertama, perubahan bentuk benda. Kertas yang bentuknya tadi berupa lembaran dengan dua dimensi, karena diberi gaya oleh jari-jari kita, maka yang tadinya berupa lembaran, kertas sekarang berubah menjadi sebuah tas. Yang kedua, perubahan kecepatan benda. Benda yang tadinya diam, bola yang tadinya diam, ditendang, diberi gaya oleh pemain, maka dia akan bergerak. Benda yang diam memiliki kecepatan 0. Setelah diberi gaya, dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Atau sebaliknya, bola yang tadinya bergerak dengan kecepatan tertentu oleh seorang kiper ditangkap dengan gaya sehingga bola itu menjadi diam atau kecepatannya 0. Yang ketiga adalah perubahan arah gerak benda. Gaya bisa menyebabkan arah suatu benda berubah, seperti halnya bola yang menuju ke arah gawang karena diberi gaya oleh kiper, bola yang tadinya menuju ke arah gawang jadi berbeda arahnya, berubah arahnya, tidak menuju gawang kembali. Berikutnya kita pelajari tentang jenis gaya. Jenis gaya terdiri dari gaya sentuh. Gaya sentuh akan terjadi jika ada kontak langsung atau persentuhan antara benda sebagai pemberi gaya dengan benda sebagai penerima gaya. Contohnya adalah gaya otot. Gaya otot yang berasal dari seorang lifter akan diberikan kepada sebuah barbel untuk diangkat. Untuk mengangkat barbel itu harus ada persentuhan antara tangan sebagai pemberi gaya dengan barbel sebagai penerima gaya. Berikutnya adalah gaya pegas. Gaya pegas dimiliki oleh benda yang elastis seperti halnya busur. Busur bisa meleskan anak panah apabila anak panah itu ditaruh di busurnya, kemudian busurnya ditarik sejauh yang diinginkan. Ketika dilepas, kemudian menyebabkan anak panah melesat menuju ke sasaran. Terlihat jelas, busur sebagai pemberi gaya bersentuhan langsung dengan anak panah sebagai penerima gaya. Yang berikutnya adalah gaya gesekan. Dalam hal ini, gaya gesek ada yang menguntungkan. Contohnya adalah ketika kita menyalakan korek api. Agar korek api dapat menyala, maka batang korek api harus digesekkan dengan kertas pemantiknya. Apabila batang korek api tidak bersentuhan dan tidak menyebabkan gesekan dengan kertas pemantik, maka tidak akan ada api yang muncul. Maka agar api muncul harus ada gesekan antara batang korek api dengan kertas pemantiknya. Dalam hal ini, korek api berperan sebagai pemberi gaya dan kertas pemantik berperan sebagai penerima gaya. Yang berikutnya adalah gaya gesekan yang diberikan. Dalam kehidupan sehari-hari, mobil ketika melaju dengan cepat akan merasa terhambat oleh karena adanya gesekan udara terhadap mobil yang menyebabkan mobil melambat. Jenis gaya berikutnya adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh tetap akan terjadi walaupun tidak ada kontak langsung atau persentuhan antara benda sebagai pemberi gaya dengan benda sebagai penerima gaya. Contohnya adalah gaya gravitasi. Antara bungee jumper sebagai penerima gaya dan bumi sebagai pemberi gaya tidak ada persentuhan. Namun bumi tetap
dapat menarik banji jumper menuju ke arah bumi. Berikutnya gaya listrik statis. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis itu adalah petir. Petir adalah gaya tarik-menarik antara muatan listrik yang ada di angkasa dengan muatan listrik yang ada di permukaan bumi. Walaupun antara keduanya berjauhan, tetap ada gaya. Berikutnya adalah gaya magnet. Gaya magnet berasal dari medan magnet. Kita perhatikan di situ ada dua magnet yang saling berjauhan, kemudian di tengah-tengahnya dikasih kumparan, walaupun tidak bersentuhan antara kedua magnet itu dan kumparan, tetapi menyebabkan kipas angin bergerak. Bisa kita simpulkan secara peta konsep bahwa gaya terbagi menjadi dua. Yang pertama gaya sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesekan. Sedangkan jenis gaya sentuh yang berikutnya adalah gaya tak sentuh. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.